Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Jika kalian ingin belajar trading gratis, kalian langsung saja klik link deskripsi di bawah ini, yaitu Cerberus. Setelah kalian klik, tampilannya akan seperti ini. Atau bisa kalian download di Play Store dengan nama Cerberus. Kalian scroll ke bawah dan kalian daftar ya. Bagi yang nggak punya akun, masukkan username kalian, password, nama, nomor HP, dan kode referral. Setelah itu kalian klik register. Dan jangan lupa untuk nomor handphone adalah nomor handphone kalian yang aktif. Kode referral dikosongkan, tidak apa-apa. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Dan jika kalian ingin mengetahui sesuatu tentang entitas atau belajar trading, kalian langsung klik tutorial dan arahkan sesuai dengan apa yang kalian mau. Entah itu Indodax, entah Binance, entah itu OKX, atau Cerberus itu sendiri. Dan kalian bisa langsung belajar trading di dalam sini. Dan apabila kalian ingin mengikuti Cerberus alias copy trading otomatis, kalian langsung bisa hubungi nomor di bawah ini dengan tampilan biaya per tahun 3 juta rupiah untuk member reguler dan 30 juta rupiah untuk member eksklusif. Dan jika kalian masih tidak mengerti tentang apa itu Cerberus, tinggal kalian klik tutorial, lalu arahkan ke Cerberus dan kalian klik apa itu Cerberus. Dan silahkan luangkan waktu kalian 20 menit, jangan di skip, maka kalian akan mengerti apa itu Cerberus. Dan selamat menonton materi kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini kita akan bahas tentang kemana ke arah harga Bitcoin selanjutnya. Seperti yang kalian tahu bahwasanya di video saya sebelumnya, saya sudah memprediksi bahwasanya Bitcoin akan cenderung lebih turun daripada naik ya. Kalian silahkan cek di situ ya, di dalam video saya itu, baik lewat YouTube ataupun Telegram ya. Saya sudah memprediksi bahwasanya Bitcoin akan mencoba ke area 60.000. Itu video terakhir yang saya buat karena memang kesibukan saya yang cukup rumit ya, menjadi kepala keluarga, kepala keluarga, menjadi pimpinan perusahaan, dan karena memang setiap manusia itu tidak akan pernah bisa menjadi sempurna ya. Tapi saya percaya bahwasanya manusia itu bisa menjadi yang terbaik ya. Sempurna itu tidak ada, tapi kalau kita mencoba untuk menjadi sempurna, maka terbaiklah yang kita dapatkan. Nah ini ya, Bitcoin ini menembus di area sekitar 60.000, dan sekali lagi analisa saya tidak pernah salah. Aku suka. Oke, ini memakai time frame 1 hari ya, 3 hari yang lalu. Kalau misalkan kita cek pakai time frame 1 jam ya, time frame 1 jam ini terjadi sedikit pump 61.000 ke 63.000 ya. Dan sekarang cenderung lebih turun kembali ya. Jika kita cek CoinGlass, kita akan menemukan beberapa fakta yang cukup menarik ya di sini. Sekarang Bitcoin 62.535 dolar, oke. Nah, tapi di sini sepertinya akan breakdown kembali ya, karena seperti yang kalian tahu, kalau misalkan ini kita perkecil kembali ke dalam time frame 1 jam ya, time frame 1 jam ini sebenarnya hanya koreksi saja sih, koreksi untuk dump. Untuk koreksi untuk dump alias reversalnya sekitar 60.000 di sini ya, kemarin 63.500 langsung dump 60.000. Nah ini yang dimaksud analisis saya. Nah ini cenderung juga akan kembali dump. Karena apa? Kalau kalian cek pakai time frame 4 jam, ini ya masih breakdown nih, cek aja gitu kan, masih breakdown ini kan, tembus kayak gini lagi bisa-bisa akan terjadi candle merah panjang kembali. Oke, mari kita coba cek secara CoinGlass supaya bisa mengkonfirmasi beberapa hal juga ya. Seperti biasa, US Dollar Index 0,04% plus ya, berarti Bitcoin akan cenderung turun. Karena apa? Ketika dolar hijau maka Bitcoin turun, ketika dolar merah Bitcoin akan naik. Bitcoin dominance 0,20%, cenderung lebih naik, oke ya. Bitcoin exchange balance 0,06%, maka Bitcoin akan naik. Wah, Confidence Grids Index ini Bitcoin akan naik juga 15,79%, oke. Jadi 1,3. Sekarang Bitcoin akan cenderung lebih naik, tetapi ya sekali lagi bahwasanya ini adalah sesuatu hal yang secara fundamental, oke? Fundamental itu apa bang? Fundamental itu biasanya akan terjadi setelah kejadian tersebut. Setelah penurunan ini karena naik, maka di dalam CoinGlass-nya akan cenderung naik, tetapi ketika turun ya bisa aja semacam turun kayak gitu kan. Coba kita cek liquidation ya di dalam CoinGlass tersebut.
Dalam 24 jam saya pakai yang masih Bitcoin ya, 33,54 juta, tapi tipis Ethereum. Bang, gue nggak ngerti deh, maksud lu ngecek liquidation heatmap itu buat apa sih? Kok lu ngecek ini maksudnya apa? Ngeceknya kayak gini. Biasanya setelah Bitcoin halving, maka akan terjadi alt season ya, alt season. Nah, maksud saya, ketika Bitcoin ini nanti bertengger di angka sekian, entah 5, kalau 5 besar ini adalah sudah altcoin, Ethereum dan sebagainya, mungkin bisa jadi akan masuk terhadap alt season gitu ya, kayak gitu. Jadi saya cek setiap hari liquidation heatmap setelah 24 jam ini adalah mencek volume yang ada di dalam dunia ini, di dalam market cryptocurrency. Jika Bitcoin sudah sedikit volumenya dalam 24 jam, maka itu pertanda alt season akan dimulai. Alt season itu biasanya seperti apa, Bang? Alt season itu biasanya Bitcoin cenderung stabil ya di area situ-situ aja. Misalkan sekarang nih dari area 60.000 sampai 65.000, ya udah begitu bolak-balik saja. Sedangkan alt season itu adalah altcoin yang mendominasi, entah itu Ethereum atau semua koin selain Bitcoin akan mendominasi secara volume. Maka dari itu kalau misalkan kalian selalu nanya, Bang, kenapa lu harus cek liquidation heatmap? Siapa tahu alt season itu akan segera terjadi. Pertandanya adalah kelima besar transaksi yang ada di dalam dunia itu biasanya altcoin daripada Bitcoin ya. Jadi Bitcoin itu cenderung volumenya turun kalau terjadi ciri-ciri alt season. Seperti itu ya. Di sini juga semakin tipis ya guys, likuidasi itu semakin tipis. Ini saya serem. Ini adalah sebuah ilmu yang saya pelajari 4 tahun yang lalu. Jadi semakin tipis ya, semakin tipis itu menandakan akan terjadi gejolak yang cukup tajam. Contoh ya, ini misalkan naik ya, ini turun, tiba-tiba parah ya, satu hari liquid $1 miliar, turun kayak gitu. Nah ini kalau misalkan semakin turun, semakin kecil kayak gini nih, bisa akan terjadi impact baik ke atas ataupun ke bawah. Jadi secara total liquidation chart ini sedang mengakumulasi, enakan ngepump, enakan ngedump kayak gitu ya. Mari. Dan biasanya dilihat itu dari mana, Bang? Dari sini ya, dari order book, oke? Dari order book sini ya. Tapi kalau kalian nggak mau ribet ya silahkan kalian ikutan Cerberus aja gitu kan. Di minggu ini cukup menarik di dalam Cerberus ya. 7 hari terakhir ini kalau kalian cek kalender Cerberus, di tanggal 13 kemarin untuk eksklusif mendapatkan 38%, di tanggal 9 kemarin eksklusif mendapatkan 37%. Di tanggal 8 kemarin itu 57%, di tanggal 7 kemarin 56%, di tanggal 6 kemarin 36%, oke? Dari tanggal 6 sampai 13 ini total profit di eksklusif adalah 204%. Ini untuk eksklusif. Untuk reguler 4 ditambah 4 8 tambah 8 16 tambah 3 19 tambah 7 27%. Jadi untuk eksklusif 204%, untuk reguler itu 27%. Sekitar 27%. Jadi untuk reguler 27%, untuk eksklusif 204%. Memang cukup terjadi perbedaan yang cukup signifikan ya. Kalau misalnya kayak gitu, ikutan eksklusif aja. Kalau lu, Bang, kok itu eksklusifnya mahal ya? Iya mahal. Orang beda jauh banget harganya. Untuk reguler 3 juta, untuk eksklusif 30 juta per tahunnya. Tapi eksklusif bagusnya udah tidak memakai gas fee dan bisa mengakses seluruh market yang ada di dalam Cerberus. Kalau untuk reguler, itu setiap gas fee ya hanya representatif dari market itu sendiri. Kalau kalian ngisi gas fee-nya di Firedex ya kalian nggak bisa main di dalam Bitget kayak gitu ya. Kita coba old version skala per 100 ya. Skala per 100. Wah, ini lebih serem lagi guys. Kalian lihat ini makin tipis perbandingannya ya. Makin tipis. Di sini untuk warna hijau untuk Bitcoin di dump. Ini kalau misalnya Bitcoin di dump, paus mendapatkan kurang lebih 20.000 Bitcoin. Wanjay. 20.000 Bitcoin itu sekitar berapa miliar itu tuh? 20.000 miliar ya, 20.000 miliar. Berarti sekitar 20 triliun. Kalau 20.000 miliar itu ya 20 triliun ya. Dan ini untuk ngepump ya, untuk ngepump ini hanya mendapatkan sekitar 10.000 Bitcoin saja. Cuma sekitar hampir 50%, hampir dua kali lipatnya ya guys ya. 2 kali lipatnya, ini dapat 20.000, ini dapat 10.000 ya. Perbedaan yang cukup signifikan, 2 kali lipat, yang ini dapat 20. Jadi ini cara bacanya gimana sih, Bang? Kalau misalkan paus ini ngedam sampai harga 54.200, Bang, tapi kan beda, ini sama guys. Skala yang ada di dalam CoinGlass ini antara buy and long ya, atau long atau short, ini sama. Skalanya sama. Jadi lu nggak bisa, Bang, ini bisa jadi ininya cuma sampai sini, enggak. Ini adalah perbedaan yang diambil benar-benar paling tengah alias average, oke? Jadi memang perbandingannya udah cukup seimbang dari area 61 sekarang ya, dari 63.000 ke 54.000 ke 70.300 seperti itu ya.
Jadi jikalau terjadi dump, maka Paus bisa menghasilkan kurang lebih 20.000 Bitcoin alias 2 triliun rupiah ya. Kalau Paus ngepump Bitcoin, maka Paus akan mendapatkan 10.000 Bitcoin alias sekitar 1 triliun rupiah. Kayak gitu ya. Jadi memang perbandingan yang cukup signifikan, alias Paus lebih enakan ngedump daripada ngepump. Kalau ini semakin hilang temboknya, Paus akan tidak begitu berselera untuk mengpump harga tersebut. Tetapi ada kemungkinan lain. Kemungkinan lainnya seperti apa, Bang? Jika ngepump ini sangatlah gampang karena cuma butuh sekitar 10.000 Bitcoin saja untuk ngepump. Kalau ini harus ada 20.000 Bitcoin kayak gitu ya. Jadi lebih mudah ngepump daripada ngedump, tetapi lebih banyak untungnya ngedump daripada ngepump. Ya, itulah yang bisa menjadikan sebuah paradigma yang ada di dalam otak kita yang sehingga seolah-olah susah untuk mengambil sebuah keputusan kayak begitu ya. Jadi untuk hal-hal seperti ini maka diperlukan pengalaman dan jam terbang yang cukup tinggi ya untuk mengamati hal-hal tersebut, oke? Dan dari ini semuanya bisa saya simpulkan ini sedang terjadi sideways, oke? Sedang terjadi sideways. Jadi feeling saya atau perspektif saya akan terjadi sideways yang cukup panjang di dalam bulan-bulan ini yang bertengger di area sekitar 60.000 sampai 65.000 begitu seterusnya. Karena memang di samping dari perspektif saya melewati CoinGlass, perspektif kedua saya adalah didukung oleh Bitcoin halving. Bitcoin halving itu kan biasanya setelahnya akan terjadi sideways yang cukup panjang. Apa? Sideways ini gunanya untuk menonjolkan alt season ya, alt season coin gitu kan. Jadi pada saat Bitcoin sideways itu alt season itu akan terjadi dan dominansinya itu akan lebih ke dalam koin-koin selain Bitcoin. Jadi bisa kita simpulkan dari hal tersebut ini akan di area 60.000 hingga 65.000 begitu seterusnya. Nah, lalu bagaimana Bang kita harus mengelola hal itu semuanya? Cari fallback-nya aja ya. Kalau misalkan diskalain ya, 60.000 ke 65.000 itu kan sekitar 5.000 ya, 5.000. Berarti setidak-tidaknya pada saat 50% atau 75% deh. 75% dari sekitar 5.000 itu kalian bisa gerak. Atau lebih tepatnya kalau kalian susah hitung-hitungan matematika, 3.000 deh, 3.000. Contoh, kemarin dari area sekitar 60.000 ke 63.000 ini kan udah 3.000, berarti kalian waktunya ambil open posisi short seperti itu ya. Dari ini kan 64.000 waktunya ambil open posisi short. Nah, setelah profit, kenapa dari 63.500 ke 60.000 ini kan juga 3.000 maksudnya 3.000 lebih. Jadi kalian bisa open posisi long. Jadi begitu aja seterusnya. Scalping setiap 3.000, oke? Kalau harga bergerak 3.000 berarti kalian open posisi reversal atau sebaliknya seperti itu aja. Kalau misalkan untuk minggu-minggu ini seperti itu aja atau setidak-tidaknya sampai video saya ada lagi kayak begitu ya. Jadi hal yang bisa kita lakukan kalau nanya Bang ini akan open posisi long ataupun open posisi short, cari momen reversal aja alias fallback, oke? Kalau udah gerak 3.000 kalian lanjut open posisi reversal atau open posisi sebaliknya, insya Allah kalian profit. Menggunakan leverage berapa Bang? Leverage 1 hingga 10 kali lipat saja, oke? Dan jangan lupa take profit sewajarnya, jangan berharap take profit 100%, udah 5% 10% take profit begitu aja seterusnya, lakukan setiap hari secara konsisten. Tapi sekali lagi, kalau kalian nggak mau ribet ya udah ikutan Cerberus saja, tinggal duduk manis, silakan cek HP setiap saat, setiap hari profit mengalir, oke? Sekali lagi Cerberus tidak memegang uang kalian ya, Cerberus hanya copy trading saja. Jadi uang bisa setiap saat ditarik, uang tidak ada di saya sama sekali, oke? Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Logikanya kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam traders.